Selamat siang, saya ucapkan kepada Ibu Kepala SD Negeri 6 Kediri, serta rekan-rekan guru dan staf TU SD Negeri 6 Kediri yang telah hadir siang ini untuk mengikuti berbagi praktik baik dengan judul Membangun Pendidikan Karakter Siswa dengan Strategi Deep Learning. Apa itu Deep Learning? Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi tentang Deep Learning ya. Jadi Deep Learning itu ada 3 poin. Yang pertama berkesadaran, yang kedua bermakna, dan yang ketiga menggembirakan. Deep Learning adalah pembelajaran bermakna yang mendorong siswa berpikir kritis, merefleksikan pengalaman, membangun nilai diri, bukan hanya tahu apa yang benar dan tetapi mengapa itu benar. Ya, itu yang dimaksud dengan Deep Learning. Nah, apa kaitannya dengan pendidikan karakter? Nah, pendidikan karakter ini jadi kuat bila siswa mengalami langsung, bukan hanya diberi ceramah. Contoh, anak itu belajar tentang jujur. Anak tahu itu jujur itu merupakan suatu nilai yang baik. Tetapi, apabila anak-anak melalui kegiatan bermain peran, ini salah satu contohnya ya, melalui kegiatan bermain peran, di mana ia harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Jadi siswa ini mengalami langsung, ya. Jadi nilai jujur itu seperti apa. Jadi tidak hanya materinya saja yang didapat oleh siswa itu sendiri. Konsep deep learning dalam pendidikan karakter. Nah, deep learning di sini bukan hanya sekedar belajar mendalam, tapi membangun makna dan karakter lewat pengalaman yang menyentuh hati dan pikiran siswa. Nah, guru di sini bukan hanya mengajarkan nilai, ya, tetapi memfasilitasi proses, refleksi, dan diskusi nilai. Deep learning menekankan keterlibatan emosi dan nilai. Belajar bukan hanya tentang apa yang diketahui, tetapi siapa yang akan dibentuk atau yang sedang dibentuk. Seperti yang kita tahu, di era sekarang ini ya teknologi sangat berkembang pesat ya ke kehidupan siswa-siswi kita ya. Nah, sekarang apakah teknologi yang sering membuat siswa itu pasif justru digunakan untuk membangun kesadaran karakter mereka? Seperti kita tahu ya, anak-anak saat bermain game ya secara tidak sadar mereka membiasakan dirinya karena sudah terbiasa kadang mengucapkan kata-kata yang tidak semestinya diucapkan ya. Itu sudah di luar nalar mereka ya, karena mereka sering seperti itu saat menggunakan digital. Nah, sekarang bagaimana dengan teknologi? Digitalisasi bukan untuk menggantikan nilai-nilai, tetapi untuk memperkuat cara penyampaiannya agar lebih menarik dan kontekstual. Langkah penerapan deep learning dalam membangun pendidikan karakter di sekolah. Langkah pertama yang Bapak Ibu Guru bisa lakukan yaitu memulai dari isu atau nilai yang relevan. Ya, Bapak Ibu Guru bisa memilih nilai karakter yang sedang dibutuhkan siswa, seperti kedisiplinan, empati, tanggung jawab, gotong royong, dan lain-lainnya. Yang kedua, menggunakan pendekatan inquiry atau dialog nilai. Yang ketiga, fasilitasi refleksi. Yang keempat, dorong aksi nyata atau project mini. Dan yang kelima, berikan umpan balik yang bermakna. Fokus pada proses internalisasi, bukan hanya hasil. Ya, apresiasi setiap perubahan sikap, bukan hanya produk akhir saja. Jadi kita harus mengapresiasi perubahan sikap atau proses yang ada pada anak tersebut. Berikut beberapa teknik dan contoh mengenai asesmen dan evaluasi karakter berbasis deep learning. Yang pertama itu jurnal refleksi, yang kedua portofolio karakter, yang ketiga rubrik sikap reflektif, yang keempat peer feedback, yang kelima observasi kualitatif guru, dan yang terakhir exit tiket nilai. Untuk contohnya Bapak Ibu bisa baca di slide. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada diseminasi kita pada siang ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan diterapkan di kelasnya masing-masing. Terima kasih.